Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Di sini saya akan menjelaskan definisi tafsir tentang subjek pendidikan. Yuk simak videonya. Jadi, pendidikan dalam Islam itu memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sarana utama dalam membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan juga berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber utama dalam ajaran Islam untuk memberikan banyak petunjuk terkait konsep pendidikan, termasuk juga mengenai subjek pendidikan, yaitu mengenai pendidik atau guru. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing, pembina, dan juga sebagai tauladan bagi peserta didik kita. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan peran Rasulullah sebagai pendidik umat manusia. Sekarang saya akan membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang subjek pendidikan, yaitu ada di surah Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat tersebut kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan beragam pendekatan, sehingga melahirkan ragam definisi tentang pendidik. Jadi Al-Quran tidak secara langsung menggunakan istilah guru, akan tapi menggambarkan sosok pendidik melalui peran para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Dari ayat yang saya bacakan, para ulama merumuskan beberapa istilah yang menggambarkan seorang pendidik, yaitu yang pertama murabbi, nomor 2 muallim, nomor 3 muadzib, yang keempat mudarris. Dari keempat istilah ini menunjukkan bahwa pendidik atau seorang guru dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, memiliki peran yang holistik, tidak hanya fokus pada aspek kognitif, akan tetapi fokus juga terhadap afektif dan spiritual. Yang disebut murabbi yaitu pendidik atau guru sebagai pembina yang menumbuhkan dan mengembangkan potensi peserta didik secara bertahap. Yang disebut muallim itu adalah pendidik atau guru sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Muadzib adalah pendidik sebagai penanam nilai adab dan akhlak. Mudarris pendidik sebagai pengajar yang sistematis dan berstruktur. Jadi kesimpulan dari ayat Al-Quran yang saya bacakan tentang subjek pendidikan menunjukkan bahwa konsep guru dalam Islam sangat luas dan mendalam. Pendidik tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, akan tetapi sebagai pembina akhlak, pembimbing spiritual, dan teladan bagi peserta didik. Ayat-ayat Al-Quran memberikan gambaran bahwa pendidikan dalam Islam bersifat menyeluruh atau holistik, serta mencakup aspek intelektual, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu menjalankan semua peran tersebut secara seimbang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi guru sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sesuai dengan
ayat-ayat Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.